Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di media YouTube ini. Saya mohon maaf bahwa minggu ini tidak ada pertemuan Zoom karena kebetulan jadwalnya ada bentrok dengan kegiatan di pelatihan untuk dosen gitu ya di tingkat nasional selama 2 hari Kamis Jumat. Jadi materi yang akan kita sampaikan via Zoom akan saya sampaikan juga via Zoom, tetapi Zoom yang recording gitu ya, Zoom yang direkam, recorded, tidak Zoom yang live. Nah, materi kita pada pertemuan minggu ini sesuai dengan SAP adalah tentang perbedaan antara dua jenis filantropi. Nah, jadi filantropi itu seperti kita ingat kemarin adalah perbuatan baik gitu ya. Sebenarnya filantropi itu secara sederhana itu pokoknya berbuat baik untuk orang lain. Beberapa teori, beberapa buku membagi filantropi dalam beberapa jenis, baik yang berupa nyumbang uang, membantu orang, membantu waktu gitu ya. Jadi kita dalam pengertian yang seluas-luasnya filantropi itu banyak sekali. Nah, hari ini kita bicara agak teoritikal sedikit, agak teori sedikit, terus kemudian berupaya memahami bagaimana filantropi itu pada perkembangannya sebagai lembaga gitu ya, sebagai institusi itu muncul dalam kesempatan ini kita bagi menjadi dua, yaitu filantropi social justice dan filantropi yang tradisional atau yang juga disebut charity. Nah, jadi kalau kita perhatikan di SAP, pertemuan 4 kita adalah terkait dengan social justice filantropi ya. Jadi itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini via Zoom. Baik, saya sudah menyiapkan panduannya lewat PowerPoint ini ya. Nanti saya akan share seperti biasa di Schoology materinya. Nah, saya ketemu ringkasan yang saya kira sangat baik meringkas, ringkasan yang sangat baik meringkas ya. Kadang ada orang meringkas tapi nggak baik. Ini adalah ringkasan yang cukup baik meringkas dua jenis filantropi ini sebagaimana yang akan kita pelajari di kelas filantropi ini. Yang perbandingan itu dapat dilihat dari 5 aspek berikut ya. Oke, yang pertama adalah kalau charity, Indonesia bisa diterjemahkan ya karitas. Di Yayasan Kristen itu ada Yayasan Karitas. Ya, karitas atau charity itu menurut Office for Social Justice yang saya jadikan rujukan ini sama dengan social service. Jadi sebenarnya hanya sekedar layanan sosial. Kalau karitas itu di Indonesia itu biasanya kita terjemahkan juga dengan santunan, menyantuni. Nah, charity provide direct services like food, clothing, shelter. Jadi layanannya bersifat langsung bisa dirasakan oleh penerima manfaat. Itu charity, layanan sosial dan biasanya ya bentuknya itu langsung bisa diterima oleh penerima manfaat. Jadi kalau orang miskin diberi baju misalnya gitu, diberi zakat fitrah itu biasanya kan langsung ya. Itu termasuk charity. Nah, tetapi kalau filantropi yang untuk social justice, justice itu adalah keadilan. Nah, dalam proses mencari keadilan itulah kita mencoba melihat aspek social change. Yang dikehendaki adalah perubahan sosial. Justice promotes social change in institution or political structures.
Jadi wujudnya itu kadang mungkin tidak langsung diterima bentuknya itu oleh si orang miskinnya. Jadi berbeda dari kalau misalnya zakat fitrah ya langsung diterima. Tapi kalau filantropi yang social justice itu tidak. Karena yang dirubah atau diubah itu adalah struktur politik dan struktur sosialnya. Ini tentu saja berat. Jadi, tapi sama-sama filantropi, gitu ya, sama-sama filantropi. Karena tujuannya adalah berbuat baik kepada orang lain. Oleh sebab itu, yang kedua, kalau charity itu adalah merespon kebutuhan yang langsung, immediate need. Kalau ada bencana misalnya ya, itu biasanya kita filantropinya adalah filantropi yang charity ini, ngirim pakaian pantas pakai, ngirim Indomie, nggak boleh menyebut merek ya, udahlah merek lain, mie sedap atau Sarimi, ya mie instan, mengirim mie instan ke lokasi bencana misalnya, itu adalah respon yang sifatnya langsung dibutuhkan oleh orang. Gitu ya. Tetapi social justice, filantropi atau justice itu merespon long term need, kebutuhan jangka panjang. Ya, jadi apa ya? Tidak bisa social justice itu bekerja dalam tempo yang pendek begitu, tapi biasanya bekerja dalam waktu yang lama. Mengubah struktur itu tidak gampang. Contoh misalnya ya, perjuangan keadilan gender itu bertahun-tahun. Saya masih ingat dulu tahun 90-an awal, 95, itu dosen-dosen diberi pelatihan. Kita waktu itu yang ikut pelatihan ya kelihatan sekali resisten terhadap ide-ide tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Resistennya bukan karena kita menolak, tetapi biasanya karena gagasan itu berbenturan dengan banyak gagasan lama yang kita pahami sebagai kebenaran. Misalnya kepala rumah tangga itu ya laki-laki, sementara perempuan ya ibu rumah tangga. Nah, itu kan gagasan yang taken for granted. Sudah lama kita terima dan kita anggap sebagai kebenaran bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga. Laki-laki adalah imam. Ya, kalau sekarang orang nyari jodoh itu katanya nyari imam. Gitu kan. Jadi nyari suami itu nyari imam. Nah, perempuan ya makmum gitu ya. Dan karena itu ide-ide tentang gender, relasi gender yang berkeadilan atau yang adil itu butuh waktu yang lama untuk bisa diterima. Sekarang mungkin sudah relatif diterima banyak pihak, dianggap sebagai mungkin kebenaran yang relatif bisa diterima gitu ya. Tetapi dulu tidak. Jadi butuh waktu lama memang untuk sampai kepada level yang sekarang kita rasakan, kita alami ini. Puluhan tahun, ya, long term. Nah, yang ketiga, charity is directed at the effect of injustice. Symptom. Nah, ini yang menarik karena charity itu sebenarnya juga bertemu dengan injustice. Injustice itu produk dari ya sama. Kita yang justice itu juga berusaha mewujudkan justice karena ada injustice gitu ya. Nah, tetapi charity itu pada simptomnya, pada gejalanya. Ketidakadilan dalam bidang ekonomi misalnya berakibat pada kemiskinan. Anak jalanan misalnya. Produk dari kemiskinan, kemudian anak jalanan. Nah, kemiskinan itu adalah produk dari struktur yang injustice, struktur ekonomi yang injustice. Dan filantropi itu mengambil, filantropi yang charity itu mengambil dari langsung, produk langsungnya, tidak kepada tidak kepada yang sumber keadilannya. Yang filantropi, di mana filantropi social justice itu directed at the root causes. Jadi diarahkan kepada akar masalahnya. Oke, ada anak jalanan. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah ketimpangan ekonomi. Kalau begitu kita ciptakan ekonomi yang adil. Bapak ibunya dicari, mereka miskin atau tidak. Nah, kalau miskin, bapak ibunya didorong, diberikan pemberdayaan untuk bisa keluar dari
kemiskinan. Kalau mereka keluar dari kemiskinan bisa ngopeni anak, nah anak jalanannya bisa diselamatkan. Nah, charity tidak bekerja sampai di sana. Charity menyediakan rumah singgah untuk anak-anak jalanan itu. Ya, jadi rumah singgah itu pada dasarnya adalah kebutuhan jangka pendek anak-anak jalanan itu. Bahwa kemudian di dalam rumah singgah itu ada kegiatan pemberdayaan anak jalanan. Nah, itu kegiatannya mungkin sudah social justice-nya sudah ada. Jadi menangani isu misalnya pendidikan. Pendidikan anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak itu di jalan, pendidikannya tidak terurus, mereka jadi miskin. Nah, pendidikan rendah dan kemiskinan itu saling terkait gitu ya. Nah, dengan mereka di rumah singgah mungkin ada kesempatan bagi anak-anak itu untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tidak terjebak dalam kehidupan jalanan. Baik, sampai di situ ya. Jadi kita bicara tentang dua pendekatan yang boleh dibilang saling bertentangan, tetapi mungkin juga saling melengkapi. Terserah kita melihatnya ya. Kalau kita memilih strategi kelembagaan, mungkin kita juga akan memilih salah satu, tapi bisa juga untuk memilih dua-duanya. Mungkin kalau LSM biasanya memilih yang social justice, tapi kalau mungkin yayasan mungkin akan memilih charity. Tapi tidak menghalangi antara dua pendekatan itu untuk bertemu di satu lembaga yang sama. Nah, tetapi yang ingin ditekankan dalam charity itu biasanya memang umumnya private, individual. Jadi betul tadi kita bicara soal anak jalanan diberi rumah oleh sebuah yayasan itu bukan private, tetapi dalam aspek objeknya itu ya individualnya gitu ya. Pemberinya biasanya kalau charity itu umumnya itu adalah pribadi bukan lembaga. Kamu memberi uang receh ke pengemis di lampu merah misalnya itu charity. Walaupun juga ada charity yang sangat besar ya. Tadi misalnya orang kaya bikin panti asuhan, dulu ada anak IKS, keluarganya kaya itu bikin panti asuhan gitu. Anak IKS tahun berapa saya lupa. Tapi ada keluarganya itu bikin panti asuhan yang di situ ngopeni anak-anak yatim. Nah, itu charity, tetapi juga tidak kecil-kecilan itu charity yang besar. Nah, tapi sekali lagi kalau urusannya adalah pada social change, disitulah kemudian perbedaan mendasarnya. Dilakukannya oleh individu, tetapi juga bisa social change. Bisa nggak individu melakukan social change? Sebenarnya bisa kalau kita berdasarkan pengalaman ya. Bill Gates sebagai individu, dia bikin yayasannya untuk perubahan sosial dan keadilan. Nah, itu bisa sebenarnya. Ya cuman ini mungkin untuk membedakan saja di aspek umumnya. Umumnya itu kalau justice atau social justice itu adalah collective action, sementara kalau charity itu adalah individual. Nah, yang kelima adalah contoh-contohnya saja ini yang kelima ini. Kalau yang charity itu misalnya homeless shelters. Homeless shelter itu adalah tadi rumah singgah ya. Kalau di Amerika itu kan banyak ya orang homeless itu tidak tunawisma. Nah, sediakan rumah-rumah singgah, memberikan food shelf itu kalau di kita banyak sekarang ya dalam masa pandemi itu. Oh ya sebelum pandemi juga banyak Jumatan itu banyak orang ngasih nasi bungkus di depan masjid. Nah, itu adalah contoh-contoh dari charity. Yang penting sedekah gitu ya. Bahkan mungkin yang nasi bungkus di masjid itu bahkan tidak peduli sasarannya itu sebenarnya tidak membutuhkan. Jadi naruh nasi itu kan tidak dicek apakah yang ngambil nasi bungkus itu orang yang membutuhkan sekali atau sebenarnya orang yang berlebihan. Tidak peduli karena yang penting adalah charity. Yang penting adalah tadi ya memberikan layanan sosial, bukan tujuannya nggak melakukan perubahan apapun. Tetapi kalau social justice itu ada rencana, ada keinginan untuk mengubah. Nah, karena itu di contohnya yang sebelah kanan ini, kita bisa melihat contoh-contohnya itu ada advokasi legislatif. Jadi ini undang-undang yang misalnya sekarang ini
peraturan tentang difabel misalnya ya. Untuk menciptakan keadilan bagi difabel, kita perjuangkan undang-undangnya. Changing policies and practices. Kebijakannya diubah. Penerimaan mahasiswa baru misalnya harus sekian persen untuk difabel. Ini difabelnya sendiri tidak diberi oleh uang atau apa gitu, tapi strukturnya yang dibuat adil bagi teman-teman difabel itu sampai kepada tindakan-tindakan politik. Jadi kira-kira inilah perbedaan antara charity dengan justice. Yang charity itu adalah social service, kata kuncinya. Yang justice itu adalah social change. Yang satu perubahan sosial, yang satu layanan sosial. Kalau kita bicara tentang IKS misalnya, kira-kira pekerjaannya orang IKS itu di level mana? Charity atau justice? Tentu kita akan mengatakan orang IKS harusnya berada di justice, social change. Ngapain repot-repot sekolah jadi pekerja sosial kalau ujung-ujungnya hanya social service? Jadi Anda harus berpikir sejak dari sekarang bahwa prodi IKS itu harus menjadi prodi yang memperjuangkan keadilan sosial, bukan hanya memberikan layanan sosial. Jadi walaupun nanti bekerjanya di Dinsos gitu ya, berpikirlah bahwa kesempatan bekerja di Dinsos itu adalah kesempatan untuk bisa melakukan social change. Anda masuk ke dalam sistem, melakukan apa yang di sini tadi disebut sebagai legislative policy, changing policy. Ini Anda changing policy ini bisa terlibat karena Anda di dalam gitu ya. Nah, itu yang hari ini kita diskusikan terkait dengan dua jenis filantropi ini. Nah, saya ingin di minggu ini untuk memperdalam materi ini, kita beri tugas, coba Anda ngecek gitu ya, di Indonesia itu ada banyak sekali organisasi filantropi Islam seperti Lazisnu, Rumah Zakat. Nah, itu saya tidak minta Anda untuk repot-repot sekali. Kalau kebetulan Anda mau datang ke lokasi aslinya, alhamdulillah, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi saya tidak mau merepotkan banget gitu ya. Kunjungilah website mereka. Nah, sekali lagi, ini salah satu alternatifnya, kunjungilah website mereka. Tetapi kalau Anda ingin ingin memperoleh gambaran nyata, kemudian pengen turun langsung ke Rumah Zakat, nanya langsung ke Lazisnu, Basnas, itu ya di kota, masing-masing kota ada Basnasnya. Basnas yang ada di kabupaten itu ada di bawah Kementerian Agama. Kalau yang di Yogyakarta kantornya di Masjid Balai Kota itu kalau mau datang. Nah, yang dilakukan adalah dua hal. Yang pertama, coba didaftar apa saja kegiatan filantropi mereka. Ya, misalnya santunan untuk anak yatim, beasiswa, penyaluran kurban, terus kemudian zakat dan seterusnya diidentifikasi apa saja kegiatan filantropi mereka. Nah, yang kedua, klasifikasikan kegiatan itu dalam dua jenis filantropi yang baru saja kita bicarakan. Nah, kira-kira contoh ya, Lazisnu misalnya, itu lebih banyak charity-nya atau social justice-nya. Ya, Lazisnu kira-kira punya nggak program-program yang social justice? Nanti Anda akan saya siapkan juga template-nya untuk setelah Anda bisa mengunjungi mereka, nanti saya sudah menyiapkan template-nya untuk saya share nanti template-nya di Schoology ya, di Schoology. Template-nya seperti ini. Nanti silahkan diisi namanya Lazisnu misalnya, alamat website atau alamat real. Kalau Anda kebetulan bisa datang ke alamat realnya, bagus. Nah, kemudian disebutkan jenis filantropinya, yang tradisional mana, ini yang tradisional atau charity ya, itu sama. Terus kemudian nama kegiatannya apa, lalu alasan Anda menyebut bahwa kegiatan ini termasuk charity apa. Nah, terus kemudian social justice apa saja, terus kemudian alasan Anda, indikator apa yang Anda gunakan untuk menyebut itu sebagai kegiatan social justice.
Ingat tadi kita punya penjelasan soal perbedaan ini, soal jangka waktu, soal tujuannya, bentuknya, dan seterusnya tadi ya. Mungkin Anda bisa mengkategorikan di dalam kegiatan-kegiatan itu, mana yang masuk tradisional, mana yang masuk social justice. Baik, demikian. Semoga kuliah online ini bermanfaat. Nanti kalau ada yang belum jelas, yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Untuk selanjutnya, nanti akan saya share sekali lagi template untuk mengerjakan tugasnya di Schoology maupun di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.